Sepasang suami istri YouTubers ini melakukan kebohongan yang paling buruk. Dan mereka berpura-pura, si istrinya itu berpura-pura bahwa dia hamil dan suaminya pun ikut mendukungnya. Dan beberapa hari kemudian pasangan ini mengumumkan bahwa istrinya itu keguguran. Kebohongan yang dilakukan pasangan suami istri tujuannya adalah untuk mendapatkan banyaknya reaksi dari para penonton atau netizen yang menonton acara mereka. Pasangan suami istri itu merupakan YouTuber terkenal dan mereka membagikan momen keguguran itu kepada masyarakat, dan mereka tidak menyangka bahwa mereka akan mendapatkan hukuman yang tidak terlupakan, dan hukuman itu akan menghabiskan sisa waktu hidup mereka. Pasangan suami istri ini menjadi YouTuber terkenal karena sering membagikan momen-momen tentang kehidupan sehari-hari mereka dengan memvideokannya, dan banyak penonton yang suka dengan kehidupan mereka. Samsania membuat para penonton atau ribuan pengikutnya menjadi marah karena mereka berbohong atas keguguran yang dialami oleh istrinya, dan momen itu dibagikan melalui YouTube dan sosial media mereka. Pasangan ini benar-benar memanfaatkan para penontonnya atau para pengikutnya untuk mereaksi atau memberikan komentar, atau pokoknya biar rame deh, menjadi lebih terkenal. Makanya mereka sering berbohong tentang kehamilan dan keguguran yang dialami oleh istrinya, dan itu bukan sekali saja tapi sampai 3 kali. Pasangan ini sebelum menjadi YouTuber terkenal, mereka adalah seorang pekerja. Jadi mereka memutuskan untuk berhenti kerja dan menjadi YouTuber, dan kalau sampai video mereka atau akun mereka di-ban oleh para netizen atau para penonton, makanya mereka akan tidak mendapatkan uang dan menjadi hidup yang naas ya kalau orang yang tidak punya uang atau penghasilan. Ya, dari beberapa video yang mereka tayangkan di YouTube atau di media sosial, dia mendapatkan banyak reaksi atau komen atas video yang mereka bagikan, dan dalam 5 menit pun mereka bisa menjadi terkenal akibat video yang mereka posting itu, atau video akan kebohongan tentang keguguran istrinya ini. Melihat para YouTuber ini kayak udah habis cara atau ide untuk menayangkan sebuah program yang bagus dan menarik untuk para netizen, sehingga mereka tuh udah nggak punya jalan atau nggak punya cara atau nggak ada ide-ide kreatif, sehingga mereka harus berbohong. Tetapi kebohongan itu tidak lama karena para media mewawancara mereka dan menyelidikinya dan menanyakan kepada pakar-pakar atau dokter-dokter ibu hamil apakah itu sesuai dengan kenyataan. Rupanya enggak. Lalu ketenaran mereka akhirnya runtuh akibat perbuatan mereka, yaitu memposting video kebohongan tentang kehamilan dan keguguran istrinya. Ya, namanya juga netizen, kalau sudah dibohongi mereka tidak akan bisa membantu atau mau melihat video kita lagi karena mereka sudah berbohong dan gak enak ditonton. Dan akhirnya si Sam ini, si suaminya ini berselingkuh dengan wanita lain, dan akhirnya mereka berpisah. Nah, namanya juga ketenaran itu bisa jatuh sewaktu-waktu, dan mereka benar-benar jatuh dengan cepat dan ditinggalkan oleh penonton. Dan akhirnya para penonton berkomentar, wah saya tidak akan menonton video itu lagi karena tidak asik dan tidak seru, dan itu merupakan rekayasa atau kebohongan. Setelah Sam dan istrinya mengalami kejatuhan atau ditinggalkan oleh para penontonnya, dan para penontonnya tidak ada lagi yang menonton channelnya, gak begitu lama akhirnya mereka bersama lagi, dan akhirnya mereka kembali lagi membuat channel dan menjadi YouTuber sama, dan mereka bikin video klarifikasi atau permintaan maaf kepada para penonton bahwa mereka tidak akan melakukan hal tersebut, dan mereka sudah sangat menyesal. Dia tahu bahwa kebohongan itu tidak baik, dan akhirnya mereka akan membuat suatu video yang benar-benar murni, bukan hasil dari kebohongan. Ya, kalau kita sebagai konten kreator ya jangan sampai membuat suatu video
atas kebohongan sesuatu. Misalnya kayak contohnya video ini, dia kebohongan atas kehamilan dan keguguran agar para penonton itu simpatik sama mereka. Waduh, banyak yang komen dan akhirnya mereka tenar karena kebohongan tersebut. Ya kita tahu para penonton itu manusia. Ketika kita menayangkan video yang begitu sedih, dan pasti banyak penonton yang ikut sedih juga. Nama juga kita sebagai manusia tuh pasti saling empati lah intinya. Tetapi kalau kita melakukan suatu kebohongan, pasti suatu hari juga akan terbongkar, dan hasil dari kebohongan tersebut pun nggak akan bagus. Dalam sekejap ketenaran kita bisa jatuh, dan semua orang juga jadi males nonton video kamu karena kamu hanya berpikir bagaimana mencari uang dengan menarik simpati atas kebohongan yang kamu berbuat. Kan namanya juga manusia, kita pasti nggak suka dengan kebohongan ya. Jadi kalau kamu tidak suka kebohongan, jangan sampai kamu membohongi orang lain. Dan ya hukuman dari kebohongan itu emang sangat buruk, dengan mengalami banyak hal yang buruk juga ya. Jadi jangan sampai kita meniru. Nah, bagaimana kalau banyak orang yang bertanya, wah kalau saya udah habis ide, udah habis cara, udah habis solusi, bagaimana sih bisa membuat tayangan yang menarik? Ya, kalian boleh liburan sejenak, nonton berbagai macam acara, jalan-jalan kemana saja, dan suatu saat pasti ide itu kan muncul. Karena kita semakin tenang pikiran kita, semakin rileks tubuh kita, semakin enjoy kehidupan kita, ide itu akan bermunculan. Ketika kamu push diri kamu sampai limit atau batasnya, terus kamu membuat tubuh kamu tegang, pikiran kamu stres, ide-ide itu tidak akan muncul. Nah, ada jalan terakhir nih. Jika benar-benar kalian pengen punya ide yang bagus-bagus, ya tinggal hire orang yang bikin acara, tinggal hire orang-orang yang kreatif, atau hire orang-orang yang benar-benar sudah punya pengalaman untuk membuat suatu program. Jadi bikin video yang menarik, bayar jasa mereka, dan bikin channel kamu maju dengan meng-hire orang-orang yang profesional di bidang tersebut. Jadi jangan sampai berbohong. Berbohong itu bukan cara yang bagus, dan hasilnya juga tidak baik. Dan pastinya ingat selalu bahwa Tuhan akan memberikan rezeki kepada kamu ketika kamu menggunakan cara yang benar. Tuhan juga tidak akan tutup mata ketika kamu berusaha mencari ide-ide yang bagus, cara-cara yang benar untuk mendapatkan atau menghasilkan uang. Tuhan itu akan memberikanmu lebih banyak uangnya. Dan ingat, berbohong itu tidak baik, dan berbohong itu pasti suatu saat juga akan ketahuan, dan ketenaran atas kebohongan itu hanya sekejap dan tidak berdampak jangka panjang ya. Dampaknya tidak ada jangka panjang, terus suatu saat juga akan redup. Tetapi kalau kita orang yang kreatif, orang yang punya ide, itu akan tenar seumur hidup, karena kita punya kreatif itu nggak ada batasannya. Jadi ya unlimited kreativiti kita, dan bukan kreatif yang jahat ya, tapi kreatif yang baik. Kalau bisa bikin ide-ide yang baik, ide-ide yang bisa memanfaatkan banyak hal sehingga orang lain juga terinspirasi untuk berbuat baik. Jangan lupa juga selalu berdoa atas usahamu, sehingga Tuhan juga membantu mempelancarkan ide-ide kreatifmu, membantu mempelancarkan kesuksesanmu, membantu mempelancarkan caramu untuk mendapatkan uang dengan cara yang halal. Sekian video saya, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa share and subscribe jika kamu suka, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye.